Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, hamdan bila goya wa syukran bila nihaya. Yang terhormat kepada Bapak Samsoni, Eskom Mkom selaku pembimbing dalam mata kuliah Sistem Berkas. Saya yang bernama Ahmad Fadli Fahmi dengan NIM 2010 11 400 384 kelas 03 TPLP 007. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang organisasi berkas primer. Organisasi berkas primer. Poin-poinnya yaitu organisasi berkas, kedua medan data, tiga rekaman data, dan 4 berkas data. Organisasi berkas, cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas atau mempelajari struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas berdasarkan record dengan kuantitas lebih besar dengan ruang-ruang khusus atau sesuai dengan performansi permintaan informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi aplikasi berbeda informasi yang membolehkan tugas-tugas menjadi bagian proses. Organisasi berkas terdapat 3 organisasi berkas primer yang dimana masing-masing organisasi memiliki cara memproses atau mengakses berkas. Organisasi berkas sekuensial dengan akses sekuensial, organisasi berkas sekuensial berindeks dengan akses sekuensial atau langsung, organisasi berkas langsung dengan akses langsung. Sebagai contoh, terdapat sejumlah unit informasi yang disebut rekaman yang mengandung data mengenai identitas individual. Rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang disebut medan-medan yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut. Organisasi sekuensial berkas sekuensial adalah merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat record rekam secara berurutan. Sekuensial berindeks. File sekuensial berindeks menambahkan fasilitas sebuah indeks tunggal terhadap file sequence sehingga pencarian dan pembaharuan record berdasarkan atribut yang diindeks akan menjadi lebih efisien. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati oleh rekaman. Organisasi berkas sekuensial adalah merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi sekuensial, pada waktu record ini dibuat record direkam secara berurutan. Record pertama ditempatkan pada posisi pertama, record kedua ditempatkan pada posisi kedua dalam berkas, dan seterusnya. Begitu pula pada waktu mengaksesan dan pada waktu berkas ini digunakan sebagai input. Record harus diakses secara berurutan. Organisasi sekuensial berindeks. Berkas sekuensial berindeks dirancang dengan tujuan untuk mengulangi permasalahan pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial tanpa mengulangi keuntungan dan tradisi dimiliki oleh berkas sekuensial. Berkas sekuensial berindeks memiliki 2 sifat yang menanggulangi berkas sekuensial. Pertama adalah indeks terhadap berkas sekuensial menghasilkan pengaksesan random yang lebih baik, dan yang kedua adalah area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati oleh rekaman. Hal ini digunakan dengan cara menyimpan rekaman pada alamat sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Contoh, rekaman dengan kunci 50 akan disimpan pada alamat 50, sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup lebih nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh kunci rekaman tersebut.
Contoh, jika ingin melihat rekaman dengan kunci 28, langsung saja menuju ke alamat 28 tersebut. Medan data berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputasi. Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe nilai, kapasitas byte maksimum, domain, dan seterusnya dimiliki oleh medan data tersebut. Rekaman yang disimpan dalam berkas pada umumnya memiliki medan yang berfungsi khusus, yaitu sebagai identitas rekaman yang memiliki sifat pembeda baik internal maupun eksternal. Medan data tunggal yang umumnya dimiliki oleh sebuah rekaman merupakan contoh unik. Medan data tersebut bisa memiliki kapasitas byte maksimum 8 dan disusun dari 3 medan yang lebih elementer, yaitu tanggal 2 digit, bulan 2 digit, dan tahun 4 digit. Pada tanggal paling baik dinyatakan dalam tipe bilangan mengingat tanggal memiliki kemungkinan untuk diperbandingkan lebih tua atau lebih muda. Proses dengan aritmatik sederhana, menghitung umur atau sebagainya. Pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan oleh sistem yang sedang dibangun merupakan hal yang penting. Suatu domain yang spesifik sangat baik bila diuraikan dalam tipe dan satu representasi. Representasi yang tidak sesuai akan menyebabkan kehilangannya informasi yang sulit untuk dilacak kembali. Rekaman data. Rekaman data 1, rekaman data 2, dan rekaman data sebagainya merupakan koleksi berbagai medan berisi tentang item pada elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik, misalnya tentang seseorang, tentang sebuah subjek, atau suatu kejadian. Informasi tentang seseorang mahasiswa misalnya dapat disimpan dengan cara berikut: rekaman mahasiswa, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan lain-lainnya. Berkas data. Sebuah berkas terdiri atas beberapa rekaman format yang sama. Sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal dari berbagai alternatif adalah penggerak disk dengan disk magnetiknya. Sebuah berkas akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Contohnya yaitu nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP. Nama mahasiswa Dian Kartika, nomor mahasiswa 115001, jenjang S1, program studi, sistem informasi, dosen wali, mode, SPP 50. Nama mahasiswa Sida Arlin, nomor mahasiswa 115011, jenjang S1, program studi, sistem informasi, dosen wali, Sugeng, SPP Rp500.000, dan seterusnya. Dalam merancang sebuah berkas untuk penyimpanan sebuah rekaman yang menggambarkan tentang mahasiswa sebuah universitas bukanlah gagasan yang baik bila beberapa tipe rekaman dicampur aduk. Misal rekaman mahasiswa dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan dalam sebuah berkas yang sama. Sebaliknya, mempunyai berbagai berkas yang berbagai juga mengundang berbagai kesulitan di kemudian hari. Untuk mengurangi kesulitan tersebut, para pakar berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya ditemukan sebuah alternatif, yaitu menggabungkan rekaman-rekaman pemilik sebuah mahasiswa untuk semua jurusan dalam sebuah berkas. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Respect.